Ya, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semuanya, kita akan memulai tamat kelasnya kembali malam hari ini. Dan topiknya kita malam hari ini adalah Atakanagara Sutta. Sebenarnya Atakanagara Sutta itu adalah satu judul sutta yang ada dalam Majjhima Nikaya, tapi sutta ini juga muncul dalam Anguttara Nikaya. Jadi kadang-kadang yang namanya satu sutta itu bisa muncul di dua tempat yang berbeda. Namanya kadang-kadang sama, kadang-kadang isinya berbeda. Namun dalam hal ini baik yang ada dalam Majjhima Nikaya maupun yang ada dalam Anguttara Nikaya itu isinya sama saja. Ya, keduanya sama-sama menjelaskan bagaimana caranya untuk merealisasi nibbana melalui praktek pencapaian jana maupun pengembangan Brahmawihara. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik bahwa sebenarnya sutta ini dipaparkan oleh Bhante Ananda, disampaikan oleh Bhante Ananda, dan melihat kronologinya, sutta ini dipaparkan setelah Sang Buddha itu wafat. Jadi yang namanya Tipitaka itu tidak selamanya, bahkan sutta itu tidak selamanya itu dibabarkan ketika Sang Buddha itu masih hidup. Bahkan kalau kita melihat seperti Therigatha begitu, Therigatha itu jauh setelah Sang Buddha wafat. Itu karena di situ ada termasuk katanya Ambapali misalnya, yang kita ketahui bersama bahwa Ambapali itu masih hidup sebagai perumah tangga ketika Sang Buddha berkunjung ke tempat dia pada hari-hari terakhir beliau. Ya, pada hari-hari terakhir beliau itu artinya sebelum wafat, beliau itu mengunjungi daerahnya Ambapali, dan kemudian Ambapali itu menyerahkan Ambawana atau hutan mangga. Nah, itu kemudian syair yang dia buat setelah mencapai kesucian arahat itu ada di dalam ada di dalam Therigatha. Nah, oleh karena itu tidak semua sutta, tidak semua Tipitaka itu kemudian merupakan syair-syair awal, merupakan khotbah-khotbah awal ketika Sang Buddha itu masih hidup. Bahkan kalau saya nggak salah ya, saya lupa di mana itu ada salah satu sutta yang juga dikhotbahkan di Sri Lanka sebenarnya. Itu tidak semuanya di India, tapi ada juga yang dikhotbahkan di Sri Lanka, ditambahkan di Sri Lanka. Nah, oleh karena itulah kadang-kadang ini fungsinya hanya nanti kalau kita belajar di dunia akademis saja, tidak untuk kepentingan praktek. Kalau untuk kepentingan praktek itu yang penting satu, sutta tersebut bisa kita jadikan inspirasi, bisa kita jadikan teladan untuk membuat kita berjuang dengan cepat, berjuang dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan keseriusan begitu, penuh motivasi untuk berlatih, penuh semangat untuk melakukan usaha agar kotoran batin yang kita miliki ini bisa segera terkikis sepenuhnya. Itu saja, apapun itu, apakah nanti tekniknya itu ada dalam Tipitaka ataupun tidak, apakah itu nanti tekniknya diajarkan oleh Sang Buddha ataukah tidak, itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang terpenting kita yakin, kita pasti bahwa teknik tersebut itu bisa membuat kita terbebas dari kotoran batin sepenuhnya. Intinya itu di situ. Ya, jadi
Kalau kita melihat seperti Atakanagara Sutta ini, atau seringkali juga disebut dengan nama Dasama Sutta. Atakanagara Sutta itu karena sutta ini dikutbahkan di Atakanagara, dan yang mendengarkan, yang bertanya itu adalah Dasama. Dia seorang berumah tangga. Dia bertanya kepada Bante Ananda, Bante, apakah ada satu saja ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha yang mampu membuat seseorang itu yang batinnya tidak bebas kemudian menjadi bebas, yang batinnya tidak damai kemudian menjadi damai? Kemudian Bante Ananda menjelaskan bahwa ada. Kemudian Bante Ananda menjelaskan tentang jana pertama. Jadi di situ ketika kita semuanya mencapai jana begitu, jana itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk merealisasi nibbana. Jana pertama saja. Jadi di sini jana pertama itu bisa dipakai. Kemudian ketika ditanya lebih lanjut, Bante Ananda menjelaskan jana kedua, ditanya lebih lanjut jana ketiga dan jana keempat. Itu semuanya bisa dipakai satu per satu. Artinya kalau seseorang itu mencapai hanya jana satu saja, itu pun sudah cukup untuk merealisasi nibbana. Jadi tidak harus sampai jana keempat. Sekedar pencapaian jana saja itu bukan jaminan bagi kita untuk merealisasi nibbana. Karena seperti kita ketahui bersama, Uddaka, Ramaputta dan Alara Kalama itu sudah mencapai jana ke-7 dan jana ke-8. Dan banyak sekali para petapa dan brahmana lainnya yang juga mampu mencapai jana yang sudah tinggi semacam itu, tetapi kemudian mereka tidak mencapai kesucian sama sekali. Nah, kebanyakan sekarang umat Buddha itu apa? Berusaha untuk mengejar jana. Jana itu bukan tujuan dalam meditasi. Karena kalau memang jana itu merupakan tujuan meditasi, seharusnya seperti Alara Kalama dan Uddaka Ramaputta itu merealisasi nibbana. Karena jana mereka sangat luar biasa sekali. Sudah jana ke-7, jana ke-8. Seharusnya itu sudah cukup untuk membuat mereka agar mereka itu terbebas dari kotoran batin. Tapi pada kenyataannya tidak. Nah, ini kemudian yang menjadi missing link-nya itu di mana? Nah, inilah yang seringkali tidak dipahami oleh umat Buddha pada umumnya. Sebenarnya jana itu sendiri hanya merupakan salah satu sarana, salah satu aspek dari jalan mulia berunsur 8. Karena kalau kita lihat jalan mulia berunsur 8, definisi sama samadhi itu biasanya adalah pencapaian jana. Kalau Sang Buddha menjelaskan biasanya sampai jana ke-4 saja. Salah satu aspek, tetapi ketika dipraktekkan, karena umat-umat itu sudah dikondisikan bahwa untuk bisa merealisasi nibbana harus punya konsentrasi yang tinggi. Paling tidak konsentrasinya itu cukup, konsentrasinya itu bagus. Pada akhirnya apa? Kebanyakan umat-umat itu, kebanyakan orang, tidak hanya umat saja, para bhikkhu bahkan, pengen konsentrasi terlebih dahulu. Padahal kalau kita lihat urutannya, ya, kalau kita lihat urutannya dengan baik, jalan mulia berunsur 8 itu dimulai dari sama wayama, kemudian sama sakti, baru sama samadhi. Ya, sementara kita berusaha terlebih dahulu untuk mencapai sama samadhi. Ini yang kemudian menjadi belenggu, menjadi masalah, menjadi rintangan dalam praktek bermeditasi. Jananya ingin dicapai terlebih dahulu, sementara satiknya
itu nanti dilakukan belakangan. Gitu. Padahal kalau Sang Buddha menjelaskan, kalau kita melihat urutannya begitu, sati jelas-jelas disebutkan terlebih dahulu dalam misalnya pancapala maupun panca indriya. Itu juga sati disebutkan terlebih dahulu, baru diikuti dengan samadhi. Itu samadhi baru kemudian mengikutinya. Oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya meditasinya itu selalu ngeluh, nggak bisa konsentrasi, ya akhirnya di situ ibu bapak dan saudara semuanya nggak pernah maju juga. Karena konsentrasi itu sendiri bukan tujuan sekali lagi. Bisa memiliki konsentrasi, bisa konsentrasi dengan hebat, dengan baik, itu bukan tujuan. Itu hanya sebagai salah satu aspek, salah satu sarana saja. Sebenarnya intinya itu bukan pada konsentrasinya itu. Kalau kita lihat dari ceramahnya Bhante Ananda ini, sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah pemahaman bahwa setiap jana yang kita capai itu masih terkondisi. Di situ sangkata begitu. Jadi jana itu juga tercapai karena masih didasari oleh niat. Ada niat, ada kehendak. Sancetamika. Karena adanya niat, karena adanya kondisi, sehingga jana itu bisa tercapai. Nah, ketika kita mampu memahami hal ini, di situ nanti kemudian akan mampu membantu kita untuk melenyapkan seluruh kotoran batin kita. Pemahaman bahwa jana itu masih terkondisi, pemahaman bahwa jana itu tercapai karena adanya niat, itu akan membantu kita untuk bisa merealisasi nibbana, mencapai kesucian. Jadi di sini sebenarnya apa yang ingin ditekankan oleh Bhante Ananda itu adalah pemahaman untuk memahami jana ini dari aspek paticca samuppadanya. Karena yang namanya konsep paticca samuppada itu tidak ada satu sebab yang tunggal, tetapi segala sesuatunya itu bisa muncul karena adanya kondisi. Jika kondisi-kondisi itu tidak ada, maka jana itu pun tidak akan muncul, jana itu tidak akan terjadi. Nah, sebenarnya sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa ketika paticca samuppada itu dipahami, anatta itu pasti dipahami. Anatta dipahami, itu pasti anicca itu dipahami. Anicca, anatta, kemudian paticca samuppada bersama-sama dipahami. Namun perlu juga diingat bahwa anicca, dukkha dan anatta itu pun masih jalan, masih batu pijakan, belum kemudian menjadi tujuan akhir juga. Karena di situ biasanya kalau dalam sutta-sutta disebutkan bahwa anicca, dukkha dan anatta, pemahaman terhadap anicca, dukkha dan anatta itu tujuannya untuk menciptakan, memunculkan yang namanya nibbida. Nibbida untuk memunculkan yang namanya
wiraga dan wiraga untuk pencapaian wimuti. Nibbida itu artinya sebenarnya seringkali diterjemahkan sebagai rasa muak. Tapi kalau kemudian diterjemahkan sebagai rasa muak, itu menimbulkan persepsi yang negatif. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya berada di ruang makan, kemudian muak terhadap makanan yang ada di meja, itu jelas-jelas ada kebencian di situ. Jelas-jelas di situ ada kotoran batin di situ. Sebenarnya nibbida itu adalah perasaan cukup. Persis seperti ketika ibu bapak dan saudara semuanya kenyang makan, ibu bapak dan saudara semuanya merasa cukup untuk makan. Sekalipun makanannya itu masih banyak, sekalipun makanannya itu masih tersedia begitu menggiurkan begitu, tapi ibu bapak dan saudara semuanya perutnya ini sudah cukup, sudah kenyang. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak tertarik lagi, tapi merasa cukup. Nah, karena merasa cukup, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya tidak punya keinginan untuk makan. Tidak punya keinginan, itulah yang kemudian disebut sebagai wiraga. Bebas dari keinginan untuk makan. Nah, itulah kemudian akan tercapai yang namanya wimuti atau kebebasan batin. Kebebasan. Jadi ibu bapak dan saudara semuanya bebas. Kalau pas dari perumpamaan makan tadi, ya bebas dari aktivitas makan. Bagi mereka, kalau ini kemudian diimplementasikan dalam praktek, ketika seseorang itu sudah merasa cukup dengan penderitaan, dengan duka, dia tidak akan punya keinginan lagi untuk menikmati duka. Dia tidak akan ingin untuk terjun kembali, menenggelamkan dirinya di dalam duka. Karena tidak ada keinginan, timbullah kebebasan. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, sebenarnya intinya di sini bukan untuk mencapai jana itu sendiri, tetapi apa yang ingin disampaikan oleh Bhante Ananda dalam hal ini adalah pencapaian jana pertama itu bisa dipakai untuk merealisasi nibbana. Dari pencapaian kesucian dari paling awal sampai paling akhir. Nah, kemudian selain itu, Bhante Ananda juga menjelaskan bahwa selain 4 pencapaian jana ini, ada yang namanya 4 Brahma Wihara. Itu juga bisa dipakai. Metta, Karuna, Mudita, dan Upeka. Keempat hal ini juga bisa dipakai untuk merealisasi nibbana. Jadi sebenarnya apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha itu semuanya merupakan jalan bagi kita untuk membebaskan batin kita dari segala bentuk kotoran batin. Kalau selama ini ibu bapak dan saudara semuanya diajarin bahwa ketika mengembangkan metta, ketika mengembangkan Brahma Wihara, ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan bisa merealisasi nibbana, tidak akan bisa mencapai kesucian kecuali ibu bapak dan saudara semuanya misalnya masuk dalam vipassana. Tapi dengan jelas di sini Bhante Ananda menjelaskan bahwa 4 Brahma Wihara ini bisa dipakai, bisa dipergunakan. Caranya sebenarnya sama saja, persis seperti ketika memahami tahapan-tahapan jana tadi, bahwa 4 Brahma Wihara ini sifatnya itu terkondisi, sifatnya itu kemudian masih didasari oleh niat. Tujuannya juga untuk bisa melihat agar 4 jenis pikiran ini ketika ada dalam pikiran kita, ketika ada dalam diri kita,
juga selalu berfluktuasi, selalu berubah terus menerus. Orang yang mahir mencapai jana itu tidak selamanya juga bisa mencapai jana sepanjang waktu. Ada kisah di zaman Sang Buddha, seorang biku yang namanya Asaji. Ini bukan Asaji yang biku pertama, tapi Asaji biku yang lainnya. Suatu ketika karena dia ini terlatih dalam pencapaian jana, dia mampu mencapai jana kapanpun dia mau. Tidak ada masalah buat dia. Tapi kemudian kalau pas dia sakit segala macam gitu, dia masuk dalam jana langsung sembuh. Wah, umat Buddha kalau dibilangin meditasi, kalau kamu rajin meditasi kamu pasti sehat, wiharanya itu biasanya penuh. Tapi kalau begitu dibilangin kalau kamu nanti meditasi batin kamu akan bebas, langsung bilang, nanti anak saya apakan? Yang merawat anak saya siapa? Orang tua saya bagaimana? Tapi kalau kemudian dibilangin bahwa meditasi itu bisa menyehatkan, meditasi itu bisa membuat kita jadi bahagia, membuat kita bisa mencapai hal-hal yang sifatnya mistik, senang sekali. Umat Buddha bangga dengan hal-hal yang semacam itu. Padahal semua itu bukanlah tujuan dari meditasi Buddhis itu sendiri. Meditasi Buddhis diajarkan oleh Sang Buddha dengan tujuan untuk membebaskan batin dari penderitaan. Itu adalah tujuan utamanya. Nah, Biku Asaji ini dia punya kelihayan, punya kepandaian untuk keluar dan masuk dalam jana. Tapi suatu ketika dia sakitnya agak parah, dia mau masuk jana tapi tidak bisa. Dia mau masuk ke dalam jana tidak bisa. Kemudian karena dia sakit begitu, dia minta seorang biku. Ini kebiasaan para biku di zaman Sang Buddha. Kalau ada biku yang sakit begitu, kemudian mereka akan minta biku mengirim satu utusan, tolong kamu undang Sang Buddha untuk menjenguk saya. Nanti bikunya akan pergi dan menyampaikan undangan tersebut. Dan Sang Buddha kalau memang tidak sibuk, Sang Buddha tidak capek, ya Sang Buddha akan kunjungi. Nah, kebetulan pas undangan ini disampaikan, Sang Buddhanya bisa datang. Sang Buddha nemui Biku Asaji. Dan sebagaimana biasanya Sang Buddha akan tanya-tanya dulu apa yang terjadi segala macam begitu. Kemudian ketika Biku Asaji menceritakan dia tidak bisa masuk jana, Sang Buddha bertanya, moral kamu hancur enggak? Enggak, Bante. Kalau moral kamu itu enggak rusak, ya sudah, enggak apa-apa. Jana itu pun tidak kekal. Jana itu pun enggak kekal. Oleh karena itu jana itu ya bisa kita capai. Ada waktu-waktu tertentu bisa capai, ada waktu-waktu tertentu kita tidak bisa capai, meskipun kita sudah sangat lihai dalam hal itu. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, intinya sebenarnya kalaupun ada momen-momen tertentu ibu bapak dan saudara semuanya tidak bisa konsentrasi, tidak perlu dipermasalahkan. Karena ketika umat Buddha meditasi, maunya itu konsentrasi, pikirannya berhenti, hanya lihat napas saja. Sekalipun kita bisa melihat napas, sebenarnya pikiran kita itu tidak berhenti. Kalaupun kita bisa fokus, benar-benar melihat napas kita, hanya napas yang keluar dan masuk, pikiran kita itu tetap jalan sebenarnya. Tetap jalan. Makanya kebanyakan umat Buddha begitu meditasi maunya apa? Pikirannya stop. Maunya itu pikirannya di stop, pikirannya diberhentikan. Kalau saya digitukan pada orang yang konsultasi begitu, ya sudah kamu jadi patung aja kepada kita.
kalau jadi patung, pikirannya pasti berhenti. Tidak akan jalan lagi pikirannya. Tapi selama kita ini masih hidup, selama kita ini masih berproses, pikiran itu masih berjalan. Pikiran itu masih berproses dari waktu ke waktu. Dan yang namanya konsentrasi itu adalah sesuatu yang tidak kekal juga. Jika tidak bisa konsentrasi, hari ini tidak bisa konsentrasi, pikirannya melayang ke sana kemari, diterima. Jangan memaksakan diri untuk bisa terus berkonsentrasi, untuk terus bisa fokus. Karena sekali lagi, memperhatikan napas itu juga bukan tujuan kita dalam bermeditasi. Persis sama seperti ketika kita memperhatikan jana, aspek-aspek jana begitu. Yang perlu diperhatikan itu bukan hanya napas yang keluar dan masuk sebenarnya. Tetapi napas yang keluar dan masuk itu yang perlu diperhatikan adalah karakteristiknya. Karakteristiknya apa? Anicca, dukkha, dan anatta. Sebenarnya yang menjadi inti itu di situ. Dan inilah yang kemudian menjadi missing link-nya. Para petapa dan brahmana sebelum Sang Buddha ada. Mereka tidak sanggup memahami 3 karakteristik ini, sehingga mereka itu tidak bisa mencapai pembebasan batin sekalipun konsentrasi mereka luar biasa. Konsentrasi mereka begitu bagus. Konsentrasi mereka begitu stabil. Ya? Sekalipun konsentrasi mereka itu stabil, luar biasa, tetapi kenyataannya tidak bisa merealisasi nibbana. Oleh karena itu ketika Sang Buddha habis mencapai pencerahan sempurna, Sang Buddha langsung pengen mencari Alara Kalama dan Udakarama Putta. Karena sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang sudah mapan, tapi missing link-nya itu yang kemudian mereka lupakan. Tidak mereka pahami, tidak mereka mengerti. Ibaratnya begitu Sang Buddha ngomong sepatah kata begitu, mereka itu pasti langsung jadi arahat. Itu sepatah kata itu seperti Bahya Daruciriya begitu, yang meskipun dia tidak belajar, mungkin dia juga waktu umat awam dia belajar meditasi dengan baik. Begitu Sang Buddha menyampaikan 4 kalimat, dia jadi arahat. Dia mampu jadi arahat. Ya. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, konsentrasi yang mendalam bukan tujuan, tetapi hanya sebagai salah satu aspek, salah satu sarana saja. Intinya itu tidak pada konsentrasinya, tetapi intinya itu adalah kemampuan kita. Pada kemampuan kita untuk memahami bahwa konsentrasi sehebat apapun, konsentrasi sedalam apapun, sekokoh apapun, itu diliputi oleh anicca, dukkha, dan anatta. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya tidak mau terima konsentrasi yang hilang, ibu bapak dan saudara semuanya tidak mau menerima konsentrasi yang berubah, disinilah bukti bahwa ibu bapak dan saudara semuanya itu menentang ajaran Sang Buddha. Nah iya, Sang Buddha mengatakan sabbe sangkara anicca, tapi ibu bapak dan saudara semuanya mengatakan sabbe sangkara nicca. Kenyataannya kok begitu? Oleh karena itu begitu saatnya hilang, konsentrasinya hilang, seolah-olah kiamat sudah terjadi.
Ibu bapak dan saudara semuanya merasa frustrasi, merasa gagal dalam bermeditasi. Padahal ini adalah kesempatan untuk melihat perubahan itu sendiri. Kesempatan untuk melihat anicca, untuk melihat dukkha, untuk melihat anatta. Yang merupakan jembatan untuk munculnya nibbida, terjadinya wiraga, dan kemudian berakhir pada vimutti. Kita diberi kesempatan, batin dan jasmani kita memberi kesempatan seluas-luasnya, tapi kita selalu lari. Kita tidak mau terima. Ini bukan yang saya cari. Ini bukan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Padahal yang sudah benar ada di depan mata, sudah nyata-nyata di depan mata. Tetapi sekali lagi, semua itu kita buat. Ibaratnya di depan mata, di genggaman tangan itu sudah ada batu permata, ada intan berlian begitu, tapi kita selalu mau cari kotoran. Kita selalu mau mencari sesuatu yang tidak berharga. Ingin mencari sesuatu yang bisa memuaskan kita. Karena kita tidak mengerti nilai perubahan itu. Karena kita tidak memahami makna perubahan itu. Akhirnya apa? Kita selalu mencari sesuatu yang kita anggap kekal. Padahal semua itu hanyalah fata morgana, bukan realitas. Oleh karena itu, seperti tadi siang yang saya kutip, ada salah satu kutipan dari Dhammapada yang mengatakan bahwa siapapun yang sanggup melihat kehidupan ini, tak ubahnya seperti buih dan fata morgana. Kematian tak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Nah, ibu, bapak, dan saudara semuanya begitu dihadapkan pada buih-buih ini, dihadapkan pada fata morgana semacam ini, menganggap bahwa buih ini terus kekal. Bahwa fata morgana itu adalah sesuatu yang nyata, sehingga ibu bapak dan saudara semuanya kejar. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya berada di padang pasir begitu, pas haus, keringan, nggak kelihatan di kejauhan gitu seolah ada air, ada danau. Atau ketika ibu bapak dan saudara semuanya sedang berjalan di aspal pada saat panas, nah itu seperti ada airnya. Tapi begitu kita dekati ya tidak ada apa-apanya. Kehidupan juga begitu. Pengalaman-pengalaman yang kita alami juga begitu. Tampak nyata, seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa. Kita kejar, kita cari, kita usahakan untuk kita dapatkan. Tetapi begitu kita dapatkan ya tidak ada apa-apanya juga. Tidak bisa bertahan terus-menerus sesuai dengan kehendak kita. Tidak bisa terus kita nikmati sepanjang waktu. Saya ambilkan contoh. Ambillah makanan yang paling enak menurut ibu bapak dan saudara semua. Yang paling nikmat menurut ibu bapak dan saudara semua. Makan itu saja terus-menerus selama 1 minggu. Akan enak atau enggak? Enggak bakalan. Gampang ngomongnya saja, kita tiap hari itu kalau budayanya orang Indonesia, kalau enggak makan nasi itu rasanya belum makan. Tapi coba setiap hari ya kita hanya disuruh makan nasi saja, baru 2 hari saja sudah langsung muntah.
Yang membuat kita tahan makan nasi itu apa? Karena sayurnya setiap hari berganti, lauknya setiap hari berganti, sehingga kita anggap nasi itu sebagai sesuatu yang pokok, sesuatu yang nikmat untuk dimakan. Dan seolah-olah kita ini baru akan makan, baru akan kenyang kalau ketemu nasi. Tapi begitu kita disuruh makan nasi berturut-turut selama 2 hari, selama 3 hari begitu, hambar. Kita muak, kita tidak suka. Kalau dalam tradisinya orang Jawa, orang Kejawen, itu ada yang namanya puasa mutih. Puasa mutih itu hanya makan makanan yang hambar. Artinya kalaupun masak itu tidak dibumbui, terutama tidak pakai garam. Ya kalau pas lagi latihan dulu waktu saya masih belum jadi samanera, ya karena orang tua saya itu lebih banyak cenderungnya pada Kejawen begitu, ya saya praktek juga. Kadang sampai 40 hari makan tanpa garam begitu. Oh ya paling nanti sayurnya dikasih apa? Cuma dikasih itu aja. Dikasih gula kadang-kadang. Tapi itu sudah termasuk praktek yang artinya sudah lunak. Kalau praktek yang keras, yang benar-benar sudah serius, yang mereka hanya makan yang putih-putih saja tanpa garam. Kalau nasi ya nasi putih saja. Tidak boleh makan sayuran yang hijau, itu tidak boleh. Itu pun untuk makan begitu ya, kita makan tanpa garam itu saja, itu pun rasanya sudah hambar, rasanya sudah tidak nikmat. Itu. Apapun yang paling nikmat dalam kehidupan ibu bapak dan saudara semuanya, ketika makan terus menerus pasti akan menemukan kebosanan. Tapi begitu kebosanan itu menghampiri kita langsung cepat-cepat ganti, cepat-cepat cari yang lain, cepat-cepat menghilangkan kebosanan itu. Bosan di rumah, langsung pelesiran ke sana kemari. Bosan di tempat kerja, sudahlah saya ganti aja perusahaannya. Bosan sama pasangan hidup, sudah saya cerai saja. Nah, sering begitu. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, jadi 4 jana dan juga 4 Brahmawihara, yaitu Metta, Karuna, Mudita, dan Upeka, semuanya bisa dipakai untuk merealisasi nibbana. Selain 8 ini, Bhante Ananda masih menyebutkan 3 hal lagi, yaitu arupa jana. Arupa jana itu ada 4 juga sebenarnya, tetapi yang disebutkan oleh Bhante Ananda dalam sutta ini hanya 3 saja. 3 yang pertama. 3 yang pertama itu di situ yang terakhir itu hanya adalah newasanya, nasanya, yatana. Di situ tidak disertakan karena menurut kitab komentar itu terlalu halus dan sulit untuk dipahami. Tetapi kalau kita mengacu pada Jana Sutta, sutta yang lainnya, di situ Sang Buddha menjelaskan bahwa newasanya, nasanya, yatana maupun nirodha samapati itu tetap juga bisa dipakai, bisa dipergunakan untuk merealisasi nibbana. Tapi hanya dilakukan oleh mereka yang mahir untuk memasuki keduanya, untuk keluar dan masuk di antara keduanya. Nah, oleh karena itu di situ
sebenarnya tidak hanya 11 saja, tetapi ada 13 karena nasanya tanah dimasukkan, kemudian juga niroda samapati itu dimasukkan. Ada 13 cara yang bisa kita pakai, kita pergunakan untuk merealisasi nibbana. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya merasa tidak sanggup untuk berkonsentrasi dengan baik, pikirannya tidak bisa konsentrasi secara mapan, tidak mampu menembus konsentrasi yang begitu dalam, ibu bapak dan saudara semuanya bisa menggunakan 4 Brahma Wihara. Itu tidak membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Begitu ibu bapak dan saudara semuanya mengamati pikiran yang penuh cinta kasih, mengembangkan pikiran yang penuh cinta kasih, pikirannya itu pun selalu berubah dari waktu ke waktu, tidak pernah menetap di satu titik. Perubahan ini kita amati, perubahan ini kita perhatikan, kita sadari, dan itulah yang kemudian akan mengantarkan kita untuk merealisasi nibbana. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya pergi baca Parita Dukkha begitu, di situ Sang Buddha mengatakan, kita seringkali membaca Parita begini: Sabe sangkara anicati yada panyaya pasati atani pindati duki esamaku wisuddhya. Sabe sangkara dukati yada panyaya pasati atani pindati duki esamaku wisuddhya. Sabe dhamma anatati yada panyaya pasati atani pindati duki esamaku wisuddhya. Ketiga-tiganya itu bisa dipakai. Sabe sangkara anicati, semua yang terkondisi itu tidak kekal. Yada panyaya pasati, siapapun yang sanggup melihat dengan kebijaksanaan. Yada panyaya pasati ata nipindati duki, kemudian dia akan muncul nibbida. Nibbida itu akan muncul dalam dirinya. Esamaku wisuddhya, inilah jalan untuk mencapai kesucian. Nah, oleh karena itu ketika pikiran kita ini dipenuhi oleh pikiran cinta kasih, kita amati, kita sadari, kemudian kita mengerti bahwa pikiran itu berubah. Makanya kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca Mahasatipatthana Sutta dalam Cittanupassana. Cittanupassana itu dijelaskan, ketika pikiran dipenuhi dengan kebencian, kita tahu bahwa pikiran kita dipenuhi dengan kebencian. Ketika pikirannya dipenuhi dengan keserakahan, kita tahu bahwa pikirannya itu dipenuhi dengan keserakahan. Ketika pikirannya itu dipenuhi dengan cinta kasih, bebas dari kebencian, kita tahu bahwa pikiran kita itu dipenuhi dengan cinta kasih dan bebas dari kebencian. Jadi kaitannya di situ. Secara langsung kita bisa melihat ada keterkaitan antara apa yang disampaikan oleh Bhante Ananda tentang pengembangan pikiran cinta kasih ini dengan Cittanupassana yang dipaparkan oleh Sang Buddha. Kita menyadari setiap kondisi pikiran kita. Kita menyadari setiap perubahan yang terjadi dalam pikiran kita. Dan itu cukup menjadi bekal, cukup menjadi modal bagi kita untuk terbebas dari penderitaan. Bhante Ananda mengatakan bahwa seandainya masih ada Dhammanandi dan Dhammaraga, di situ kita tidak akan terbebaskan, tidak akan mencapai tingkat kesucian arahat, tetapi hanya akan mampu mencapai tingkat kesucian anagami, melenyapkan 5 belenggu pertama dan masih menyisakan 5 belenggu yang terakhir. Dalam Atakanagara Sutta itu tidak dijelaskan
Dhamma Nandini dan Dhamma Raga itu apa. Tetapi dalam kitab komentar itu dijelaskan bahwa Dhamma Nandini dan Dhamma Raga itu adalah kemelekatan terhadap samatha dan vipassana. Itu. Jadi samatha dan vipassana itu ketika kita lekati, itu akan membuat batin kita juga tidak bisa terbebaskan sepenuhnya. Itu. Jadi batin kita tidak akan terbebaskan. Karena sebaik apapun yang namanya dhamma itu harus dilepaskan. Sebaik apapun itu. Makanya kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca Alagaddupama Sutta begitu, di situ dengan jelas Sang Buddha itu mengatakan tidak hanya hal-hal yang buruk saja yang perlu dilepaskan, yang baik sekalipun harus dilepaskan. Yang baik sekalipun harus dilepas. Karena ketika ibu bapak dan saudara semuanya masih melekat pada sesuatu yang baik, itu pun masih penderitaan. Meskipun kemelekatan pada sesuatu yang baik, itu tetap penderitaan. Itu bukan kebebasan. Hal ini juga akan bisa dibaca dengan baik ketika ibu bapak dan saudara semuanya membaca Sabbapapassa akaranang kusalasa upasampada sajita pariyodapana etang buddhana sasana. Hanya saja ini kemudian tidak dipahami dengan benar oleh kebanyakan orang. Syair ini umumnya ya diterjemahkan tidak melakukan kejahatan, banyak berbuat kebaikan dan menyucikan pikiran. Tapi ketika kalimat Sabbapapassa akarana itu diungkapkan, sebenarnya setiap kita tidak melakukan setiap apapun yang disebut papa. Sabbapapassa akarana, tidak melakukan apapun yang disebut papa yang tidak baik. Kusalasa upasampada, kemudian menjadi orang yang terampil dalam hal kusala. Di situ di awal ini kita berusaha untuk berjuang melepaskan apa yang buruk. Kemudian di sini kita berusaha untuk menjadi orang baik di level ini sebenarnya. Kusalasa upasampada. Tetapi ketika kita sudah bicara sajita pariyodapana, sebenarnya semua itu dibuang. Dibersihkan sebenarnya. Yang baik dibersihkan, yang buruk juga dibersihkan. Sama-sama dilepaskan. Tidak ada satupun yang kemudian dilekati. Karena kemelekatan itu adalah bentuk penderitaan sekali lagi. Sebaik apapun itu, sehebat apapun itu kondisinya. Makanya di situ di dalam kitab komentar dikatakan bahwa kemelekatan terhadap samatha dan vipassana itu akan menjadi belenggu yang cukup serius terhadap pencapaian kebebasan batin. Membuat seseorang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, tugasnya dalam kehidupan sekarang ini juga. Melekat ya, kalau samatha itu biasanya diterjemahkan sebagai ketenangan. Melekat pada ketenangan. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya meditasi, merasa tenang, senang rasanya, bangga, wah saya meditasinya sudah bisa tenang. Begitu besok meditasi, pikirannya ngeluyur sana sini, kurang ajar. Itu namanya melekat pada ketenangan.
Memang di awal itu ada baiknya, membuat kita kecanduan, membuat diri kita kecanduan pada hal-hal yang baik, itu baik daripada kecanduan pada hal-hal yang buruk. Tetapi ketika sudah waktunya, ketika sudah tiba saatnya, kita pun harus paham, kita pun harus mengerti kapan waktunya untuk melepaskan semua itu. Kapan waktunya untuk membiarkan semua itu tidak lagi kita cengkram, tidak lagi kita rangkul, tidak lagi kemudian kita jadikan pijakan untuk melangkah. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, sebenarnya praktek, esensi praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah suatu ajaran yang tanpa diskriminatif. Ketika kita sudah mampu membuang yang baik maupun yang buruk, di situ tidak ada diskriminasi sama sekali. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam praktek, serius dalam praktek, benar-benar dalam praktek, baik dan buruk itu juga tidak ada. Selama masih ada kebaikan, bagaimanapun kebaikan itu, tetap akan ada yang namanya kejahatan. Karena antara baik dan buruk itu adalah dualisme yang tidak bisa dipisahkan. Ada, kalau baik itu ada, buruk itu pasti ada. Itu bisa dipastikan. Demikian juga kalau ada yang buruk, dapat dipastikan yang baik itu ada. Nah, oleh karena itu kadang-kadang ya, kita punya sahabat yang begitu baiknya minta ampun pada kita. Tapi begitu ada masalah, sahabat ini akan menjadi sahabat yang paling jahat dalam kehidupan kita. Kapan itu saya jalan-jalan dengan Bante bercerita, ada dua sahabat yang bersahabat selama 30 tahun, sahabat karib selama 30 tahun. Tapi habis itu mereka bermusuhan begitu luar biasa. 30 tahun tidak main-main, bersahabat. Bukan waktu yang sedikit. Tapi habis itu kemudian mereka saling memusuhi, mereka saling nyerang antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap kali masih ada kebaikan, di situ ada keburukan. Setiap kali ada keburukan, di situ juga masih ada kebaikan. Karena itu baik dan buruk adalah dualisme yang tidak bisa dipisahkan. Agama Buddha mengajarkan kita untuk sebenarnya bersikap netral. Ya, di level awal menghindari kejahatan itu penting. Di level awal, ya. Untuk level awal praktek itu penting, menghindarkan diri dari kejahatan itu penting. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara semuanya diajarin untuk menjalankan sila, menghindarkan kejahatan. Tetapi nanti setelah kita ini mapan, kita ini maju dalam praktek, melepaskan kebaikan itu juga penting. Tidak melekat pada kebaikan itu juga penting. Tidak melekat pada hal-hal yang dianggap baik itu juga perlu. Saya ambilkan contoh sajalah. Dipuji itu baik. Tapi bagaimanapun itu, kemudian kalau kita tidak mau dipuji, itu akan menimbulkan penderitaan. Kalau kan kadang-kadang ada orang yang tidak mau dipuji, tidak suka dipuji, ada orang-orang yang seperti itu. Begitu dipuji orang yang menderita dia. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Tapi juga ada
orang-orang yang gila pujian. Begitu nggak dipuji, juga menderita. Pujian itu baik. Tapi kalau kemudian disikapi secara negatif, ya akhirnya juga menimbulkan penderitaan. Ya. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, kita praktek. Umat Buddha praktek itu memiliki 1001 macam jalan yang bisa dipakai sebenarnya. Tidak hanya satu jalan saja. Tidak hanya terpaku pada satu teknik saja. Setiap jalan itu terbuka. Kalau pepatah mengatakan banyak jalan menuju rumah, dalam agama Buddha juga banyak jalan menuju nibbana. Oleh karena itu tidak perlu khawatir kalau Ibu Bapak dan Saudara semuanya tidak punya waktu untuk retreat, tidak punya waktu untuk ikut latihan meditasi yang intensif begitu. Sepanjang Ibu Bapak dan Saudara semuanya mau berlatih di rumah, mau mengembangkan kesadaran di rumah, saya jamin Ibu Bapak dan Saudara semuanya akan sukses dalam praktek. Ketika Bhante Ananda telah membabarkan sutta ini, Dasama kemudian menggambarkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bhante Ananda itu adalah begitu luar biasa, begitu hebat. Ibaratnya satu rumah itu punya 11 jalan keluar. Seandainya ada api yang membakar rumah itu, kita punya kesempatan untuk lari, untuk keluar dari pintu manapun di antara 11 pintu ini. Tapi yang sering terjadi, kita itu ribut. Kita mau lewat pintu mana? Kita mau lewat pintu mana? Selalu berdebat. Wah, itu pintunya di situ, tidak bisa dibuka. Pintunya di sana kurang baik. Pintunya di sana, itu engselnya rusak. Kita hanya memperdebatkan, menghabiskan waktu kita untuk berdebat pintu mana yang terbaik untuk dipakai, pintu mana yang bisa dipergunakan untuk keluar. Tapi kita lupa lari. Akhirnya apa? Karena pintunya rumahnya itu terbakar, ya kita jadi sate di situ. Jadi panggang dalam rumah yang terbakar itu. Dan dalam khotbahnya yang kedua, Sang Buddha itu menggambarkan kehidupan ini terbakar dari semua arah. Mata kita terbakar, telinga kita terbakar, hidung kita terbakar, lidahnya terbakar, kulit terbakar, pikiran terbakar. Terbakar oleh keserakahan, terbakar oleh kebencian, terbakar oleh kebutuhan batin. Kita senang untuk terus dibakar oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu. Kita lupa untuk keluar dari rumah ini. Kita lupa untuk berjalan sehingga badannya itu gosong semua. Makanya dibilang hatinya itu hitam. Kenapa? Selalu digosong, selalu dibakar oleh kebencian tiap hari. Selalu dipanasi, selalu dipanggang dalam kebencian, dalam keserakahan, juga dalam kebutuhan batin. Kita terlalu sibuk untuk memanggang diri kita sendiri, tetapi kita lupa untuk berjuang. Sang Buddha telah memberikan ajarannya, membabarkan dengan berbagai macam cara.
tinggal kita saja mau pakai atau enggak. Setiap aspek ajaran Sang Buddha itu bisa dipakai. Kalau dalam Dasama Sutta ini cuma 11, kemudian Sang Buddha menambahin 2 tadi, ada 13, kemudian yang lainnya juga bisa dipakai semuanya. Kalau kita lihat dalam Mahasatipatthana Sutta itu, wah, banyak sekali. Semua aktivitas kita, jangankan duduk di sini, duduk di toilet sekalipun, itu juga bisa dipakai sebagai sarana untuk meditasi. Disebutkan itu dalam Mahasatipatthana Sutta. Sekalipun kamu sedang buang air besar, buang air kecil, sedang diam ataupun sedang noleh, gerakkan tangan, semua itu adalah jalan untuk merealisasi nibbana. Terbuka begitu luas. Tapi sekali lagi batin kita ini lebih condong, lebih cenderung untuk tidak mau keluar. Kita lebih senang untuk menikmati apa yang sudah kita kumpulkan selama ini. Sang Buddha bahkan kadang-kadang ngejek. Itu kita diibaratkan seperti beetle. Beetle itu apa dalam bahasa Indonesianya? Beetle itu yang biasanya di kotoran sapi. Enggak tahu apa itu namanya dalam bahasa Indonesia. Itu binatang. Biasanya kalau ada kotoran dia senang sekali. Bukan cacing. Beetle itu apa namanya dalam bahasa Indonesia? Seperti wawung, kumbang. Bukan kumbang. Kalau kumbang kan itu yang nyedot bunga dia. Tidak tahu apa namanya, tapi itu binatang tanah. Dia bisa terbang juga. Itu kalau ada kotoran sapi begitu, kotorannya sapi itu digulung-gulung, kemudian sampai dijadikan rumah segala macam. Sang Buddha itu kadang-kadang kejam juga. Kita itu tidak ada upahnya seperti beetle begitu, gulung-gulung kotoran begitu. Kita buat jadi rumah, inilah istana. Inilah kehebatanku, inilah hartaku. Kita banggakan, padahal semuanya itu adalah hanya kotoran saja. Hanya kotoran saja, tidak lebih dari itu. Pernah yang namanya beetle ini lagi gulung-gulung tai gajah. Kemudian ada gajah yang datang. Begitu gajah ini datang, gajahnya itu lihat, kemudian lari gajahnya itu. Nah begitu lari, beetle-nya ini langsung berpikir, wah betapa hebatnya diriku, gajah pun sampai lari. Dia tidak tahu dia berumah di dalam kotoran. Dia tidak tahu setiap hari bergumul dengan kotoran, mendorong-dorong kotoran seperti itu. Dan itu adalah perumpamaan untuk mereka yang senang bergumul dengan kotoran batin. Sadis juga Sang Buddha. Tapi ibu bapak dan saudara semuanya ya selalu mengatakan, ya sudahlah terima saja Bante, tidak apa-apa. Ya, saya kira penjelasan dari saya itu dulu. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya, ya. Ada yang bertanya?
Gimana kamu, Vi? Malam ini hadir? Untung kamu hadir, Vi. Kalau kamu tidak hadir besok kiamat. Ya. Apa? Sebenarnya tidak hanya dilihat dalam wipasana, tetapi dilihat dimanapun juga sebenarnya. Gitu. Itu bisa dilihat kapanpun juga, karena 4 hal itu kan sering juga muncul dalam diri kita. Meta itu adalah perasaan cinta kasih. Ketika kita melihat orang lain menderita, kemudian batin kita tersentuh, itu adalah meta sebenarnya. Itu perasaan meta. Kemudian kita ingin menolong, muncul keinginan untuk menolong, melakukan tindakan langsung menolong begitu. Itu adalah mudita. Itu. Jadi keinginan untuk menolong, berusaha untuk menolong, itu adalah mudita. Kemudian karuna. Karuna itu adalah meta, mudita. Karuna itu keinginan untuk menolong. Mudita itu adalah itu appreciative joy. Appreciative joy itu ungkapan turut bermudita cita, turut senang atas kebahagiaan orang lain. Begitu ada orang sukses, kita senang. Itu mudita sebenarnya. Tapi kebanyakan begitu ada lihat orang cantik, wah kayak gitu aja dipamerkan ke saya. Itu bukan mudita cita itu namanya. Itu kebencian, iri hati. Dan itu sering terjadi pada perempuan. Ada orang cantik, tampil begitu, kita jengkel, kita tidak suka. Itu bukan mudita cita. Mudita cita itu ada orang cantik, mereka tampil ya kita senang. Gitu. Mereka bisa tampil, mereka punya kecantikan semacam itu, senang. Itu namanya mudita cita. Demikian juga ketika orang lain ya sukses, kita senang. Itu adalah perasaan mudita cita. Kalau UPK itu sebenarnya perasaan seimbang. Artinya kita itu kadang-kadang melihat penderitaan orang, tapi kita tidak bisa nolong sama sekali. Kita tidak bisa berbuat sama sekali. Ya di situ diperlukan yang namanya UPK, itu artinya perasaan seimbang, kondisi batin yang seimbang. Contohnya, begitu kita jalan lihat orang kecelakaan, kemudian mati orangnya, kemudian kita di situ tidak tersentuh. Apa artinya? Tidak merasa sedih, juga tidak merasa bahagia atas kondisi itu. Itulah yang dimaksud dengan UPK. UPK itu artinya tidak goyah batinnya. Nah, keempat pemikiran semacam ini sebenarnya selalu datang dan pergi dalam diri kita. Ada waktunya begitu kita jalan, begitu lihat tukang sapu, kita merasa kasihan. Itu pikiran yang cinta kasih, ya kita perhatikan, loh ini ada pikiran cinta kasih. Begitu muncul keinginan untuk menolong, keinginan untuk membebaskan beban mereka, itu adalah karuna. Itu. Nah, keempat pemikiran ini selalu timbul dan tenggelam dalam hidup kita tanpa kita sadari, lewat begitu saja. Selalu timbul tenggelam sepanjang waktu. Tapi apakah kita mau memanfaatkan? Kita selama ini hanya cuek saja terhadap kondisi pemikiran semacam itu, sehingga
pemikiran-pemikiran semacam itu hanya menjadi sebuah fenomena yang tidak dimanfaatkan sama sekali. Menjadi sebuah fenomena yang gampang ngomongnya sia-sia. Secara sosial mungkin baik, tetapi tidak memberikan perkembangan batin sama sekali. Nah, ketika kita kembangkan, ketika pikiran-pikiran semacam itu kita kembangkan dengan cara mengamati, melihat, dan ketika seseorang itu mengembangkan kesadaran, sebenarnya saat itu dia mengembangkan Brahma Wihara dengan lengkap. Ketika orang mengembangkan kesadaran, ya, mengembangkan sati, memiliki sati, keempat-empatnya itu muncul. Mengapa? Karena ketika kita punya sati, punya kesadaran, sebenarnya waktu itu kita tidak melukai siapapun. Waktu kita punya kesadaran, waktu punya kita sati, kita tidak melukai orang luar, juga tidak melukai diri kita sendiri. Kita tidak menyakiti siapapun, tapi kita memberikan kebebasan kepada semua makhluk. Makanya di situ kan disebutnya apa? Sabesata Bhavantu Sukhitata. Kalau sudah disebut Sabesata Bhavantu Sukhitata tanpa pengecualian, termasuk diri kita. Jadi Sabesata Bhavantu Sukhitata itu kebanyakan hanya keluar saja pemahamannya. Padahal kita ini, apakah kita ini bukan sata emangnya? Sabesata Bhavantu Sukhitata itu juga termasuk diri kita sendiri. Karena kita ini adalah sata juga. Kita ini juga makhluk. Nah, oleh karena itu ketika kesadaran, ketika sati itu dimiliki, saat itulah pikiran penuh cinta kasih dimiliki yang paling tinggi sebenarnya. Oleh karena itu ketika dikembangkan dengan baik, seseorang itu akan bisa terbebaskan, dan umumnya arahat itu punya 4 hal ini. 4 hal ini stabil dalam diri mereka. Bukan berarti mereka akan cuek karena punya UPK kemudian santai-santai saja, tidak. Justru mereka itu adalah orang yang paling mudah tersentuh, punya punya sensitivitas yang cukup tinggi untuk membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Kasih sayangnya itu luar biasa. Dan kasih sayang semacam itu sudah tanpa pamrih sama sekali. Ketika kita mengembangkan sati, itu sebenarnya juga tanpa pamrih sebenarnya, tapi tanpa kita sadari. Kita tidak sadar. Karena itu kita anggap sebagai sesuatu yang simple, sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak ada harganya begitu. Kita tidak praktekkan. Padahal ketika kita kembangkan sati, di situ tidak ada satu makhluk pun yang kemudian disakiti. Tidak ada. Gitu. Karena ketika kita sadar, ketika kita mengetahui fenomena batin dan jasmani ini, di situ pemikiran-pemikiran, sekalipun waktu itu kemarahan sedang muncul, kita tetap punya cinta kasih sebenarnya. Kemarahan muncul, tapi kita sadar saat itu tidak ada kejahatan yang dilakukan. Tapi kebanyakan begitu kita marah, kita tidak sadar, kita ikut terjebak di situ, akhirnya apa? Double kejahatan. Nah, oleh karena itulah Sang Buddha itu mengibaratkan mereka-mereka yang batinnya tidak stabil, itu ketika menderita diibaratkan seperti terkena anak panah 2 kali. Jadi kalau seperti arahat itu seandainya terluka, itu hanya 1 anak panah.
Namun bagi orang-orang yang batinnya tidak stabil, itu seperti terkena dua anak panah sekaligus di tempat yang sama. Satu, dia menderita. Waktu dia marah itu kan sebenarnya sudah menderita. Tetapi begitu kemarahan ini ditambahin, wah saya tidak suka, ini kemarahan tidak baik dalam diri saya. Ini penderitaan baru. Gitu. Ini adalah penderitaan baru yang kita timpakan atas penderitaan yang sudah ada. Tapi kalau seperti arahat begitu, misalnya katakanlah kakinya itu sakit atau apa, dia menyadari, dia melihat rasa sakit itu, mengamati rasa sakit itu tanpa membenci rasa sakit itu. Dia melihat rasa sakit itu sebagai sebuah fenomena yang umum, muncul, datang dan pergi, sebagai sesuatu yang lumrah untuk terjadi. Muncul karena adanya kondisi. Ketika kondisinya tidak ada, ya rasa sakit itu akan hilang. Jadi sekalipun arahat ya tetap punya perasaan. Jangan dipikir bahwa arahat itu tidak punya perasaan. Tetap punya perasaan, perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan maupun netral, itu tetap muncul dalam diri mereka. Sama seperti orang biasa, sama. Hanya saja orang-orang biasa tidak sadar. Sementara arahat itu punya kesadaran dan punya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau yang muncul itu adalah perasaan tidak menyenangkan, dia bisa ubah untuk menjadi menyenangkan ataupun netral. Kalau perasaannya netral, bisa diubah menjadi menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan, bisa diubah menjadi netral ataupun tidak menyenangkan. Karena dia sudah menguasai seluruh indera dia dengan baik. Dia telah menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Sementara mereka yang belum terbebaskan itu adalah budak-budak bagi semua indera yang ada. Sementara arahat itu adalah orang-orang yang sudah menjadi master, menjadi tuan, menguasai sepenuhnya 6 indera dia. Oleh karena itu dia punya kemampuan untuk mengendalikan sesuai dengan kebutuhan dia. Tidak terseret arus, tidak terbawa, terumbang-ambing ke sana kemari. Tapi bagi mereka yang tidak punya kemampuan untuk menguasai inderanya, ya jungkir jempalik tidak karuan. Seperti Vivi tidak bisa ikut ada masa kaca ya, wah stres Vi. Maunya ikut masa kaca tidak taunya ada Patria punya kegiatan sendiri. Ada pertanyaan lainnya? Ada? Mana? Siapa ini namanya? Siapa ini yang kecil? Namanya siapa? Bisa meditasi enggak? Bisa meditasi enggak? Malu?
silakan. Sebenarnya begini, warnanya yang muncul itu di mana? Karena kebanyakan orang ya mengatakan mereka lihat warna, kemudian warnanya itu sebenarnya itu lebih banyak imajinasi mereka. Lebih banyak seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya yang namanya nimitta itu munculnya karena kekuatan konsentrasi latihan yang sudah mapan, dan itu tidak akan dialami terus menerus. Itu hanya di bagian-bagian awal saja. Tapi kebanyakan orang yang meditasi mencapai warna segala macam begitu, wah itu dibanggakan segala macam. Padahal itu hanyalah persepsi dari warna yang muncul dalam diri kita. Itu tidak ada bedanya seperti pikiran penuh seksual, itu tidak ada bedanya sama sekali. Jadi juga tidak ada bedanya dengan pikiran-pikiran yang disertai dengan kebencian yang muncul dalam pikiran kita. Tidak ada bedanya. Nanti ada waktunya kita merasa bahwa badan kita itu mengecil atau kadang-kadang mengembang. Ada waktunya kepala kita di bawah, ada waktunya badan kita merasa berputar begitu hebat. Tapi semua itu hanyalah permainan persepsi kita. Gitu. Jadi itu hanya permainan persepsi yang terjadi karena kita saat itu berusaha untuk menutup minimal organ mata kita. Sehingga gambaran-gambaran yang kadang bisa muncul pada saat kita buka mata begini itu tidak terawasi, tidak terlihat karena mata kita terbuka. Tetapi begitu kita tertutup, mata kita tutup, kelebatan warna semacam itu muncul silih berganti. Itu hanya permainan persepsi dan terjadinya masih di level awal. Gitu. Apakah itu tujuan? Bukan. Banyak orang yang meditasi ngejar warna semacam itu. Itu bukan tujuan sama sekali. Ketika seseorang meditasi dengan tujuan untuk mengejar warna semacam itu, dia bukan untuk melenyapkan kotoran batin, bukan untuk menghancurkan kotoran batin, tetapi nambahin tanha dia. Tanha dia itu semakin berkembang, tanha dia itu diperkuat dengan adanya keinginan untuk bisa menikmati warna semacam itu. Itulah yang disebut sebagai kama tanha. Kama tanhanya diperkuat untuk menikmati apapun yang layak untuk dinikmati, baik itu melalui fisik maupun melalui pikiran. Itu masih sangat di level-level awal, dan orientasi kita sekali lagi bukan untuk mengejar warna semacam itu. Apapun itu, jangankan begitu ya, cuman warna-warna begitu. Kalaupun nanti objeknya itu berubah jadi nimitta, nimitta itu juga bukan tujuan. Ya, nimitta itu juga bukan tujuan. Mampu konsentrasi dengan hebat itu juga bukan tujuan. Tujuan kita, sekalipun katakan kita duduk tidak bisa dapat apapun, meskipun pikiran kita lihat lari ke sana kemari, pikiran kita
rame sana sini. Tapi kalau kemudian keserakahan kita itu bisa berkurang pada saat kita duduk, itu jauh lebih berharga daripada apapun. Atau kebencian kita berkurang, itu berharga daripada apapun. Atau katakanlah kesombongan kita semakin memudar, kebodohan batin kita, awija yang ada dalam diri kita itu semakin pudar. Itu barulah sebuah keuntungan dalam meditasi yang perlu diapresiasi setinggi-tingginya. Melihat warna itu apakah sudah kemajuan? Ada kemajuan. Saya tidak mengingkari. Saya tidak mengingkari itu sebagai kemajuan, tetapi sekali lagi itu bukan tujuan akhir kita. Mau dapat itu atau enggak itu juga bukan suatu masalah sebenarnya, bukan suatu kewajiban. Kebanyakan orang begitu, yang lain cerita, wah tadi saya meditasi, setelah 5 menit warnanya itu datang warna-warni enggak karuan. Kemudian yang lain, kok saya meditasi enggak dapat ya? Ini berarti berusaha untuk mengukur, menjadikan orang lain sebagai standar. Dan ini adalah kesalahan fatal. Gitu. Jadi kalau meditasi, jadikanlah diri sendiri itu sebagai standar. Jadikan diri sendiri sebagai ukuran, bukan orang lain. Selama orang lain yang masih dijadikan standar, masih dijadikan ukuran, ibu bapak dan saudara semuanya, kebebasan yang dicapai itu adalah kebebasan yang palsu, bukan kebebasan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena ketika orang ini nanti tidak ada, orang ini tidak bisa dijadikan standar, kita limbung, kita oleng, kembali lagi jalan awal lagi. Nah oleh karena itu, meditasi itu ukurannya adalah diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain pengalamannya mau terbangkah, mau ketemu Dewa Brahma atau apa, yaitu menjadi bagian dari pengalaman dia, bukan kemudian kita. Kadang-kadang kita berusaha ketika kita inginkan untuk mendapatkan seperti itu, akhirnya apa? Meditasi tambah hancur, gitu, berantakan. Karena sekali lagi kita itu dipenuhi dengan tensi, dipenuhi dengan target. Nah, kalau meditasi mau gampang ngomongnya, cepat maju, bebaskan diri dari target. Jangan punya target sedikit pun. Meditasi cukup meditasi, cukup melihat batin dan jasmani itu berproses. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan punya tensi. Kalaupun tidur ya dinikmati, santai jadinya, tidak terbebani. Karena seringkali orang begitu meditasi maunya dari awal sampai akhir itu berdiri tegak begini tanpa ngantuk, tanpa apa. Kalau sampai ngantuk, kalau sampai degluk begitu, dianggap gagal meditasi. Padahal ngantuk itu pun proses alamiah yang terjadi karena kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Kalau saya begitu tempatnya panas, tempatnya di ruangan tertutup begini, kemudian pengap, wah itu saya tidurnya pulas sekali. Saya pasti ngantuk meditasinya, saya pastikan.
Meskipun di depan saya orang banyak begitu, kalau tempatnya pengap, tempat sirkulasi udaranya itu tidak lancar, saya pastikan langsung tidur. Saya pastikan itu. Dan saya tidak khawatir. Saya waktunya ngantuk ya sudah. Makanya saya meditasi itu lebih senangnya apa? Saya lebih senang cangkemana atau sambil bekerja. Di situ. Karena kalau saya duduk, saya diam, itu apalagi di ruang yang pengap begitu, pasti tidur saya. Tapi kalau saya bekerja begitu, cangkemana begitu, tahan sampai 3-4 jam. Kadang-kadang kalau saya lagi cangkemana bisa sampai 4 jam non break, tanpa break sama sekali. Gitu. Kalau sudah kerja juga berjam-jam gitu tanpa break sama sekali. Saya lakukan. Dan begitu bekerja begitu ya, semua itu keluar. Gitu. Semua kotoran batin itu keluar. Dan disitulah waktunya saya berinteraksi dengan diri saya sendiri. Waktu cangkemana begitu, saya cangkemananya tidak pelan-pelan. Saya ikuti irama kaki saya. Kaki saya maunya seperti apa? Mau cepat, saya jalan cepat. Kakinya mau lambat, saya jalan lambat. Saya tidak atur langkah kaki saya. Saya tidak tentukan kecepatan kaki saya. Tapi saya biarkan tubuh ini untuk menentukan kecepatan dalam melangkah. Makanya ada waktunya saya cangkemana itu seperti lari itu ya, ada waktunya. Tapi ada waktunya saya cangkemana itu pelan sekali. Ya sudah, wong itu memang prosesnya sedang seperti itu. Alamiahnya sedang seperti itu. Makanya kalau ibu bapak dan saudara semuanya melakukan cangkemana, cobalah diamati, diperhatikan. Apakah langkah kaki kita itu melangkah sesuai dengan kebutuhan kaki kita sendiri, ataukah kita paksakan, kita suruh, kita kendalikan. Ketika kita melangkah masih disertai dengan niat, di situ sangkara masih terjadi. Di situ cetana masih ada dan tanha itu masih bekerja. Ketika dalam melangkah itu saja, ketika ibu bapak dan saudara semuanya melangkah, kemudian langkahnya itu dibuat-buat, diatur, itu pun kemudian akan menimbulkan tanha. Persis sama seperti waktu kita mengamati napas. Begitu napasnya, ada waktunya napas kita itu jadi pelan sekali dan seolah-olah tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan oksigen dalam tubuh kita. Nah, seringkali seperti itu, banyak yogi yang kemudian berusaha untuk memperpanjang napas, membuat napasnya jadi kasar. Itu tanhanya bekerja. Gitu. Kalaupun ini tubuh kita ini kan sebenarnya meskipun kita napas enggak kita atur ya, tidur segala macam ya, kita enggak mati kok. Dia bisa ngatur sesuai dengan kebutuhan fisiknya itu. Oksigennya itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhannya yang ada. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika napas itu menjadi lembut, napas itu menjadi sangat halus, tidak kelihatan, terasa sangat kecil, biarkan. Jangan diatur untuk dibuat kasar. Atau ketika napas hilang, kemudian yang paling dominan itu pikiran misalnya. Begitu pikiran jadi dominan, apa yang perlu dilakukan? Perhatikan pikirannya. Karena nanti ada waktunya. Apapun yang ada kaitannya dengan fisik itu akan ditinggalkan dan kita beralih pada batin kita.
Hanya berorientasi pada batin kita saja. Karena kita kan tujuannya apa? Untuk membebaskan batin, bukan untuk membebaskan fisik. Oleh karena itu ketika pikiran-pikiran itu muncul, perhatikan apakah pikirannya itu disertai dengan kebencian, keserakahan, iri hati, kesombongan, kemunafikan dan sebagainya. Diamati, disadari. Setiap kali ibu bapak dan saudara semuanya mampu mengamati fenomena batin dan jasmani, apapun itu bentuknya, satu pengamatan itu mendekatkan ibu bapak dan saudara semuanya selangkah lebih maju ke nibbana. Satu kesadaran itu saja cukup untuk mendekatkan ibu bapak dan saudara semuanya selangkah lebih maju ke nibbana. Ya. Jadi kalaupun pas cahaya itu muncul, apa yang perlu dilakukan? Diamati. Karena cahaya itu pun tidak akan kekal, tidak akan bertahan untuk selamanya. Ada waktunya muncul sekelebat, ada waktunya bertahan sampai beberapa menit. Tetapi saya jamin tidak akan mungkin muncul untuk selamanya. Kalau cahaya itu muncul untuk selamanya, saya pastikan orang itu mati. Karena pikirannya sudah tidak bergerak lagi. Yang ada cuman cahaya begitu saja, yang ada cuman warna begitu saja. Itu menunjukkan dia pikirannya sudah tidak gerak, mati dia. Oleh karena itu warna seperti apapun, secerah apapun, semenarik apapun itu tidak akan bertahan lama. Pasti akan berubah. Itu pasti, bisa dipastikan. Sehebat apapun meditasi orang, pasti berubah warna itu. Tidak mungkin terus-terusan warna itu stabil. Kalau warnanya itu bisa stabil terus-menerus, Sang Buddha tidak akan pernah mengatakan sapi sangkara anicca. Karena warna itu juga sangkara. Warna itu pun sangkara. Oleh karena itu warna itu pun berubah. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau mau ada yang tanya. Ini tidak dikasih garam, apa namanya, asam sekali. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana kita mengatasi ngantuk saat meditasi, Pak? Sebenarnya ngantuk itu bukan untuk diatasi. Apapun itu, termasuk kotoran batin, itu bukan untuk diatasi sebenarnya, tetapi untuk dipahami. Kalau kita masih berusaha untuk mengatasi saat itu, kita masih berusaha untuk mengembangkan kebencian. Sebesar apapun kita, ketika kita berusaha untuk mengatasi, di situ saya pastikan kebencian itu masih bekerja. Nah, oleh karena itu, ketika ngantuk itu ada, itu bisa di beberapa alternatif bisa dilakukan. Satu, kalau memang lagi ngantuk gitu ya, kalau memang tidak tahan, tidur dulu tidak apa-apa. Jangan terbebani bahwa saya harus meditasi setengah jam. Tidak usah membebani diri begitu. Kalau memang mau meditasi, kemudian pas waktunya setengah jam gitu, sudah ngantuk dalam waktu 10 menit, kalau memang masih mau dipertahankan, dipertahankan. Ngantuk tidak apa-apa.
sambil ngantuk duduk sambil ngantuk-ngantuk, tidak masalah. Nanti kalau kita lakukan terus-menerus, ngantuknya itu hilang dengan sendirinya. Seringkali ya, saya itu kalau istirahat siang, habis makan siang begitu, untuk tidur, agar saya itu tidurnya tidak berjam-jam, saya duduk. Habis makan itu saya duduk, nanti sambil duduk ya deglut begitu. 15 menit itu sudah setara dengan tidur 2 jam. Gitu. Jadi disiasati begitu, nanti sudah selek itu ngantuknya hilang, sudah seger. Tapi kalau kita tidurkan di ranjang 2 jam itu masih belum cukup. Gitu. Nah oleh karena itu saya memahami bahwa seperti para perumah tangga, mereka kan setiap hari beraktivitas, kegiatan-kegiatan mereka banyak. Mereka juga secara fisik itu capek. Orang-orang yang capek itu butuh oksigen yang banyak, dan oksigen itu akan terpenuhi ketika kita tidur. Itu. Ketika kita tidur, oksigen itu akan terpenuhi. Gitu. Nah, oleh karena itu, begitu kita capek ya, kita cepat sekali untuk tidur. Saya paham itu. Nah, oleh karena itulah, kalau memang masih mampu untuk dipertahankan. Kalau memang tidak mampu, ya kemudian tidur saja. Tidak perlu dijadikan beban. Gitu. Nah, tetapi sahabat saya waktu pernah di hutan, ada satu samanera muda. Waktu itu dia masih jadi samanera. Dia ngantukan dia. Sudah itu pokoknya begitu duduk sebentar, belum ada 2 menit itu sudah deglut begini tak karuan. Kemudian saya perhatikan dia. Begitu ngantuk, apa yang dilakukan? Yang dilakukan kemudian dia ambil senter. Kalau malam, dia ambil senter, kemudian dia senteri tangan dia. Cuman tangannya disenteri kemudian dilihat. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menciptakan yang namanya warna itu kasina namanya, untuk menciptakan kasina begini, dan nanti cahayanya itu yang diambil kemudian dibayangkan terang begitu sehingga kita tidak ngantuk. Itu bisa salah satu tekniknya seperti itu. Atau kadang-kadang saya perhatikan dia kalau sudah tidak kuat gitu, sudah pulak balik ya disenteri tangannya tapi deglut begitu. Apa yang dia lakukan? Jalan. Meditasi jalan. Meditasi jalan pun dia masih ngantuk. Gitu. Meditasi jalan biasa cangkam mana biasa itu pun dia masih ngantuk. Akhirnya apa dia? Yang dia lakukan? Meditasi jalan dengan cara apa? Mundur. Jalannya mundur, bukan jalannya maju. Dia jalannya mundur. Karena tujuannya apa? Untuk memperkuat sati dia, agar dia itu jalannya lebih hati-hati, tidak sembarangan. Kalau dulu ketika Bante Moggallana baru pertama kali jadi biku, meditasinya juga ngantuan terus. Jangan dipikir Bante Moggallana itu tidak ngantuan. Waktu baru pertama kali berlatih meditasi, Bante Moggallana itu ngantuan. Sang Buddha kemudian ngajarin beberapa teknik. Satu, bisa dengan cara membaca di dalam pikiran. Ketika kita membaca sesuatu, entah itu Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, kita baca begitu, itu juga bisa membuat kita menjadi bisa menghilangkan ngantuknya itu. Atau kalau memang tidak bisa, sambil digigit begini, antara gigi dengan gigi itu digigit begitu, itu juga bisa menghilangkan ngantuk. Atau kalau nggak bisa ya cuci muka, itu juga bisa menghilangkan ngantuk. Atau kalau memang sudah nggak bisa ya teriak sekeras-kerasnya. Di rumah teriak, tetangganya semua datang. Kalau di hutan ya teriak sekeras-kerasnya, paling harimau yang datang. Ya. Jadi ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan, bisa dipakai untuk agar kita ini tidak terjebak pada ngantuk.
Tapi kalau saya tekniknya mau ngantuk seperti apapun saya tidak khawatir. Jujur aja. Saya meditasi sendiri atau meditasi dengan umat begitu, mau ngantuk seperti apapun, bahkan kadang-kadang ketika saya bimbing meditasi ya sudah saya tidur di depan. Sering kali waktu saya bimbing meditasi, umatnya meditasi saya tidur. Bahkan ketika bantainya ceramah itu saya tidur, jangan dipikir saya tidak tidur. Saya dulu waktu di Sri Lanka, setiap Sabtu dan Minggu itu kan kita diundang makan ke rumah umat. Yang namanya rumah umat kita itu diundang dari orang yang paling miskin sampai rumahnya orang yang paling kaya. Itu namanya masyarakat begitu. Kadang-kadang kalau pas tempatnya panas begitu, kan kalau di sana sebelum makan bikunya kasih ceramah dulu 15 menit. Dalam waktu 15 menit itu saya bisa tidur. Uniknya nanti ketika bantainya selesai ceramah dan waktunya makan, saya pasti bangun. Dalam waktu 15 menit saya tidur. Pernah, karena tempatnya panas, saya tidak bisa tidur lelap begitu. Kan sebelum makan itu bantainya pasti bimbing kata. Satu yang ceramah itu pasti bimbing kata kepada umat. Imang bikang biku sanggasa deme begitu. Kemudian nanti umatnya itu nirukan. Kemudian saya juga ikut-ikutan. Imang bikang kemudian batas santai juga tuh. Saya ngikut, semacam ngikut begitu. Kadang-kadang juga sesekali waktu ada waktunya kebablasan juga tidurnya. Tapi kalau dengan batas santai juga ya dibangunkan. Dalam waktu 15 menit saya bisa tidur. Saya bisa tidur. Apalagi kalau pas bimbing retreat meditasi gitu. Saya tidurnya itu pagi pasti tidur. Nanti sore saya kadang tidur. Duduk di depan umat. Kadang-kadang duduknya ya tegak begini, tapi saya tidur. Tidak masalah buat saya. Saya tidak khawatir. Saya dulu waktu dengan guru saya jadi asisten guru saya. Ya guru saya ceramah ya saya ngantuk, deglak-degduk begitu di samping guru saya. Ngantuk di samping guru saya begitu. Ya saya tidak masalah sama sekali. Padahal waktu itu pesertanya dari mana? Dari 4 benua. Dari Asia ada, dari Eropa ada, dari Amerika ada, dari Australia juga ada. Yang tidak ada itu cuma dari Afrika aja. Karena kalau bulan-bulan Agustus gitu di hutan kami itu ada retreat internasional. Retreat internasional itu semua peserta dari negara-negara lain, dari benua lain itu datang. Gitu. Tapi karena waktu itu kan guru saya ada di rumah, ada di wihara begitu. Karena guru saya biasanya ini kan setelah puasa begini, itu beliau akan ke Australia sama New Zealand. Kalau dulu ke Singapura dan Malaysia, tapi belakangan Singapura dan Malaysia tidak lagi. Kemudian guru saya selama 3 bulan akan ke Australia sama ke New Zealand. Nanti sebelum puasa beliau akan ke Eropa dan Amerika. Makanya kebanyakan hanya masa puasa saja beliau akan berada di Sri Lanka. Nah, oleh karena itu ya peserta-peserta dari negara lain itu datang ke Sri Lanka. Pesertanya ya tidak terlalu banyak karena tempatnya tidak memungkinkan. Itu ya dulu sih hanya mampu nampung sekitar 70-an orang saja. Gitu, 70-an orang. Jadi di tengah hutan itu. Biasanya cuma 10 hari aja. Nah itu ya meskipun di depan orang banyak begitu ya saya deglak tindakan. Karena saya jadi asisten untuk ngerekam ceramah guru saya. Ini saya gampang ngantukan orang. Dan dari kecil memang saya tidak tahu doyan sekali tidur. Dari kecil saya doyan tidur gitu. Sama seperti kamu Vi. Pokoknya tidak ada kegiatan ya langsung tidur, gampang ngantuk gitu. Tapi kalau sudah ada kegiatan ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting sudah ada aktivitas begitu yang membuat kita bisa gerak, itu ngantuknya hilang. Makanya saya meditasinya itu lebih cenderung banyak saya kerjakan sambil jalan atau sambil bekerja.
Ya orang mau mikir saya tidak meditasi, ya tidak masalah, kan yang tahu saya. Gitu. Sambil bekerja, sambil beraktivitas itu, setiap aktivitas itu bisa dipergunakan sebagai sarana untuk meditasi. Itu apapun aktivitasnya. Tidak peduli itu aktivitasnya santai kah, aktivitasnya tergesa-gesa, semuanya bisa dipakai. Ya. Semuanya bisa dipergunakan sebagai sarana untuk bermeditasi. Jadi, Ibu Bapak dan Saudara semuanya punya kesempatan untuk praktek sebaik-baiknya sekalipun sebagai perumah tangga. Jangan merasa pesimis karena sebagai perumah tangga begitu. Meskipun sebagai perumah tangga ya punya kesempatan yang sama. Karena begitu kita sudah praktek, apa yang kita lakukan? Cuman ngamati mata, cuman ngamati telinga, ngamati hidung kita, ngamati lidah kita, ngamati bagaimana sentuhan, ngamati bagaimana pikiran. Lah kalau cuman ngamati begitu, apakah hanya biku saja yang bisa melakukan? Tidak. Semua orang itu bisa. Gitu. Semua orang itu bisa melakukannya. Kalau prakteknya seperti itu. Tapi kalau kemudian prakteknya itu harus duduk, wajib duduk, ya umat awam tentu akan kesulitan. Karena begitu duduk ya duduk 1 jam saja, keuntungan 10 juta itu hilang. Kalau perusahaan-perusahaan besar gitu, apalagi seperti main saham gitu ya, cuman sekedip mata gini kita salah lihat, sudah bablas banyak itu. Kerugiannya bisa ratusan juta. Cuman sekedip mata saja. Nah, oleh karena itu, kalau meditasi itu harus diterjemahkan duduk, harus diterjemahkan diam. Ya, kemudian Ibu Bapak dan Saudara semuanya sebagai perumah tangga itu memiliki kesempatan yang sangat minim. Tapi kalau kemudian meditasi itu diterjemahkan dan dipahami sebagai penyadaran terhadap semua aktivitas, semua fenomena batin dan jasmani, siapapun bisa melakukannya. Gitu. Siapapun bisa melakukannya. Tidak hanya mereka yang berjubah, mereka yang menjalani kehidupan rumah tangga juga bisa. Gitu. Ya. Jadi semua orang punya kesempatan yang tidak ada bedanya bagi saya. Semua orang punya potensi yang sama pula. Cuman yang menjadi kunci itu adalah satu saja. Kemauan kita, tekad kita, keseriusan kita, semangat kita. Itu yang kemudian akan menentukan. Itu konsistensi kita. Itu yang kemudian akan menentukan kita. Kalau kita tidak punya semangat, kita tidak punya motivasi, tidak punya konsistensi, ya paling cuman muncul sesaat ini langsung sudahlah, cukup saya meditasinya. Tapi kalau Ibu Bapak dan Saudara semuanya punya semangat, punya motivasi, punya konsistensi, ya hasilnya itu akan bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dinikmati setiap waktunya. Ya. Ya, saya kira ya, cukup itu saja untuk malam ini. Kita sambung besok pagi.